Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Heranopia MT yang saya hormati dan juga seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya memaparkan presentasi akhir mata kuliah Seminar Pendidikan Fisika berupa video dengan judul Profile of Physics Creative Thinking Skill for High School Student in 21st Century. Oke. Topik pembahasannya pada presentasi kali ini sebenarnya melanjutkan dari presentasi awal. Nanti dikilas sedikit terkait jurnal utama yang digunakan. Lalu nanti juga di akhir ditambahkan terkait jurnal tambahan, ada 2 jurnal tambahan dan disampaikan rencana penelitian akan seperti apa ke depannya. Oke, ini kalau rekan-rekan masih ingat di presentasi awal saya menerbitkan jurnal ini, jurnal berpikir kreatif gitu ya dari Nauratun dan rekan-rekan yang dipublish di Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah. Nah, sekilas saya sampaikan kembali terkait metode di jurnal ini bahwa kuantitatif deskriptif. Terus selanjutnya menggunakan purposive sampling dan di sini disampaikan bahwa sampelnya berupa 64 siswa gitu ya. Dan instrumen tesnya ini menggunakan Piskret-Hotz yang didevelop oleh Istiono dan rekan-rekannya berupa multiple choice question reason pada topik temperature and heat gitu ya. Dan nantinya dikategorisasikan menjadi 4 kategori. Oke, dan ini pelaksanaannya gitu ya, menggunakan CBT atau Computer Based Test, tepatnya Google Form, dan nantinya dianalisis, penskoran, dan dikategorisasikan gitu berupa interpretasinya dalam berbentuk pengkategorian gitu ya. Oke, nah hasilnya seperti apa gitu ya dari jurnal ini disampaikan. Pertama itu terkait data rekapitulasi kemampuan berpikir kreatif siswa gitu ya. Nah, di sini secara keseluruhan bisa ditampilkan gitu ya, tertampil bahwa average score atau rata-rata skor itu di 54,4% gitu ya. Dan di minimum skornya ada 34,09, di maksimum skornya ada di 70,45 gitu ya. Ini secara keseluruhan. Nah, lebih detailnya nah ini gitu ya, setelah dikategorisasikan gitu ya, ternyata ada hal yang unik nih rekan-rekan. Jadi tidak ada siswa yang very good dan tidak ada siswa yang very deficient gitu ya. Uh, jadi banyaknya ini pada kategori quit atau mungkin cukup ya atau sedang gitu. Ada sekitar 30 siswa atau 47%. Di kriteria good-nya ada 27 siswa atau 42% dan di kategori deficient-nya ada 7 siswa atau sekitar 11%. Nah, ini berdasarkan setiap indikatornya, rekan-rekan. Jadi indikator yang digunakan pada jurnal ini menggunakan indikator dari Torrance, ada 4, ada fluency, ada flexibility, originality, dan elaboration gitu ya. Kalau di sini kita bisa melihatnya bahwa indikator paling tinggi itu ada di elaboration yang sekitar 58,59% dan di paling kecil itu ada di flexibility yaitu sekitar 45,57%. Nah, di jurnal ini di FAT discussion-nya ini menyampaikan terkait apa itu berpikir kreatif. Selanjutnya juga menyatakan bahwa tadi ya, jadi tidak ada siswa yang tidak mempunyai kemampuan kreativitas gitu. Karena tadi semuanya bisa dikatakan apa? Tidak ada yang mendapatkan nilai nol gitu ya. Dan juga disampaikan bahwa memang kemampuan berpikir kreatif ini dengan proses latihan dan pembiasaan ini memang bisa
kemampuan ini bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, next di sini di discussion juga based on indicators juga dibahas gitu ya dari keempat indikator itu. Di kategori fluency ini lumayan itu ya skornya di sekitar 57,81 dan penulis menyampaikan beberapa faktornya gitu ya, faktor kenapa fluency ini ada di sekitar rentang tersebut gitu. Yang pertama terkait pengetahuan, kecerdasan, motivasi, dan kepribadian dari siswa itu sendiri. Dan yang kedua, bahwa siswa itu cenderung menjawabnya itu mungkin textbook ya berdasarkan apa yang mereka baca gitu, bukan fluensi atau kelancaran mereka gitu. Nah, di flexibility yang nilainya paling kecil, ini peneliti menemukan bahwa memang jawaban siswa itu lebih ke monoton gitu ya, dan siswa belum bisa merepresentasikan dari suatu fenomena yang ada. Nah, selanjutnya di originality kategori dan di elaboration kategori yang tidak jauh gitu ya bedanya, tidak hampir sama di sekitar 56% dan 58%. Artinya bahwa memang sebagian siswa memang sudah di originality dan sudah bisa mengeluarkan ide-ide originalnya gitu ya dan bisa mengelaborasi, tapi tidak sedikit juga gitu masih ditemukan siswa yang memang belum mampu mengembangkan kemampuan ini gitu, terutama di originality, begitupun di elaboration gitu ya yang belum bisa bagaimana konsep-konsep suhu dan kalornya itu belum bisa mereka pahami dengan baik. Nah, di discussion, terakhir peneliti atau di jurnal itu menyatakan bahwa ternyata nilainya itu atau skornya itu berbeda nih dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Entah apa yang terjadi, tapi peneliti ini menyatakan setidaknya ada 3 faktor. Yang pertama bedanya instrumen tes, jelas ya. Jadi kalau jurnal ini menggunakan Fisket Hots gitu ya dari Istiono, karena yang lain itu menggunakan instrumen yang berbeda. Kemudian juga otomatis nih tingkat kesulitan pertanyaannya juga mungkin berbeda di setiap indikator dan tentunya level kognitif juga mempengaruhi gitu ya. Oke, conclusionnya ya tadi ya secara keseluruhan kemampuan berpikir kreatif bisa pada kategori cukup gitu ya, di sekitar 54,4%. Kalau dan di berdasarkan kategorinya gitu ada 42% baik, 47% cukup dan 11% dari peserta ini kurang gitu ya. Dan uniknya tadi ya tidak ada yang sangat baik dan sangat kurang gitu. Dan terakhir peneliti itu menyarankan memang tuntutan guru mungkin ya atau pengajar memang harus mengembangkan bagaimana pembelajaran di kelas bisa lebih mengasah kemampuan kreatif siswa gitu ya dengan berbagai metode atau strategi dan sebagainya gitu. Di sini dicontohkan seperti STEM, PJBL maupun PBL ini harapannya gitu ya bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, ini ada acknowledgement ya seperti biasa saja. Dan ini referensinya masih banyak gitu ya, namun hanya ditampilkan sebagian saja. Selanjutnya, ini terkait jurnal tambahan yang digunakan gitu ya. Saya mencari lagi 2 jurnal yang relate gitu ya. Yang pertama, The Profile of Creative Thinking Skill of Junior High School Student in Science Learning About Alternative Energy dari Fitri Amalia dan rekan-rekan. Dan jurnal tambahan lainnya itu Analysis of Senior High School Student Creative Thinking Skill Profile in Klaten Regency gitu, dari Sugianto dan rekan-rekannya. Nah, kalau saya bandingkan gitu ya dari jurnal utama dan 2 jurnal tambahan, di tujuan itu hampir sama ya semuanya untuk menganalisis atau mengetahui terkait bagaimana kemampuan berpikir kreatif. Mungkin yang membedakannya ada di topiknya gitu ya dan juga ya topik betul dan instrumen mungkin nanti disampaikan gitu ya. Nah, ini instrumen tesnya gitu ya. Yang pertama menggunakan Pisket Hot, Pisket Hots gitu ya.
Terus yang jurnal kedua itu open-ended question ke 128 siswa, dan yang ketiga juga sama open-ended question tapi di kelas 11 gitu. Nah, result and conclusion-nya ini di jurnal kedua. Kalau kita lihat ini jauh lebih cukup lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan jurnal utama tadi gitu. Di setiap indikatornya di levelnya low, low, very low, dan low gitu. Mungkin tadi ya beberapa faktor kenapa hal ini bisa berbeda tadi sempat disampaikan. Dan di akhir ini juga peneliti pada jurnal ini memang menyampaikan kembali lagi ke pendidik gitu ya, diharapkan bisa mengembangkan berbagai metode pembelajaran dan sebagainya yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Hal yang mungkin cukup serupa gitu ya di jurnal ketiga, bedanya di jurnal ketiga ini setiap indikatornya eh, apa sekolahnya pun dikategorisasikan gitu ya, ada kategori A dan kategori B gitu, dan nilainya bisa kita lihat kategori A lebih baik gitu ya. Kategori ini kalau tidak salah berdasarkan akreditasi sekolah gitu. Dan di tabel 2 juga disampaikan terkait pengkategorisasiannya gitu ya. Oke, di jurnal ketiga juga hampir sama sebenarnya rekomendasinya bahwa memang guru lagi-lagi guru memegang peran utama bagaimana bisa meningkatkan atau mengasah atau memacu kemampuan berpikir kreatif siswa gitu ya dengan berbagai pendekatan, pembelajaran dan sebagainya atau interaksi dengan siswa yang lebih bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatifnya, dan juga disarankan menggunakan TIK gitu ya dalam pembelajarannya. Nah, selanjutnya terkait rencana penelitian rekan-rekan dan Ibu, jadi rencananya saya memang sama gitu ya di menganalisis berpikir kreatif, tapi mungkin instrumen tesnya saya rencananya ingin mengembangkan instrumen tes yang berdasarkan Torrance gitu ya, TTCT atau Torrent Test Creativity Thinking, namun dalam konteks pembelajaran fisika gitu ya. Dan nanti saya juga ingin menggali nih sebenarnya karena tadi nih tuntutan dari penelitian-penelitian sebelumnya memang gurunya nih apakah sudah menerapkan apa belum pembelajaran yang mengasah creative thinking skill siswa itu. Nah, ingin lebih menggali lagi lewat wawancara dan juga ditambah studi dokumentasi untuk bisa lebih mendukungnya gitu ya. Dan terakhir rencananya skalanya pun atau populasinya pun lebih besar yaitu di Kabupaten Bandung Barat, dan saya memilih beberapa lokasi agar bisa lebih merepresentasikan gitu dari lokasi tersebut. Oke, mungkin itu saja Ibu dan juga rekan-rekan semuanya pemaparan terkait um, bedah jurnal gitu ya, 3 jurnal tentang creative thinking skill dan diakhiri dengan rencana penelitian. Mungkin itu saja dari awal sampai akhir Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan mungkin mohon maaf apabila ditemukan banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, saya Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.